Silakan kelompok 4, waktu dan tempat dipersilakan. Tinggal Baik. jawab doang kan, ya kan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4 akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan kepada kami yang akan dijawab oleh rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Seli Sabila Matahael, akan menjawab pertanyaan dari Zaifanka. Pertanyaannya, sebutkan 16 komponen kendaraan otonom. Jadi, 16 komponen tersebut, yang pertama ada sensor LIDAR, itu digunakan sebagai laser untuk mengukur jarak dan membuat peta 3D di sekitar kendaraan. Lalu yang kedua ada sensor radar, yang berfungsi untuk menggunakan gelombang radio sebagai pendeteksi objek di sekitar kendaraan otonom. Dan yang ketiga ada sensor kamera, dan yang keempat ada sensor ultrasonik yang digunakan untuk mengukur jarak ke objek di sekitar kendaraan. Lalu kemudian yang kelima, sensor inframerah. Sensor inframerah ini menggunakan radiasi inframerah untuk mendeteksi objek di lingkungan rendah cahaya. Kemudian yang keenam adalah GPS atau Global Positioning System. Fungsinya untuk menentukan posisi geografis kendaraan. Kemudian yang ketujuh ada IMU atau Inertial Measurement Unit. Fungsinya untuk mengukur percepatan, kecepatan, dan orientasi kendaraan. Kemudian nomor yang ke-8 adalah komputer pengolahan data. Fungsi dari komputer pengolahan data ini adalah mengolah data dari sensor-sensor yang diberikan dan diterima untuk membuat gambaran lingkungan dan mengambil keputusan. Jadi untuk jika di sekitar mobil tersebut ada kendaraan lain, jadi mobil otonom itu bisa memperkirakan jaraknya dengan mobil yang lain. Lalu kemudian yang ke-9 itu ada sistem penginderaan dan pengenalan objek. Fungsinya untuk menggunakan teknologi pengenalan pola untuk mengidentifikasi objek orang, mobil lain, atau tanda lalu lintas. Lalu kemudian yang ke-10 ada sistem navigasi. Sistem navigasi ini berfungsi untuk menggunakan informasi yang diterima dari sensor dan GPS. Kemudian yang ke-11 ada sistem pengendalian. Sistem Goblok lari jam segini, anjing. Sistem pengendalian ini berfungsi untuk mengatur pengoperasian kendaraan. Kemudian yang ke-12 ada sistem pengenalan tanda lalu lintas. Yang ke-13 ada sistem pemantulan pengemudi. Yang ke-14 sistem komunikasi V2V atau facial to facial yang menggunakan komunikasi nirkabel antar kendaraan untuk bertukar informasi terkait posisi dan kecepatan.
Kemudian yang ke-15 ada sistem komunikasi V2I atau Vehicle to Infrastructure. Ini menggunakan komunikasi nirkabel antara kendaraan dan infrastruktur jalan. Berfungsinya untuk mendapatkan informasi tentang kondisi jalan ataupun lalu lintas. Kemudian yang terakhir ada sistem keamanan cyber security. Berfungsinya untuk melindungi kendaraan dari serangan cyber yang dapat mempengaruhi fungsionalitas dan keamanan kendaraan. Sekian jawaban dari saya. Apakah dapat diterima dengan baik oleh Zaifanka? Baik, semuanya sudah terjawab. Terima kasih, Seli Sabila. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Pemerintah. IoT adalah konsep di mana objek fisik dapat terhubung ke internet dan saling berkomunikasi dengan objek lain. Beberapa contoh aplikasi dalam bidang politik yaitu pemantauan pemilihan umum atau dikenal dengan pemilu. Sensor dan kamera dapat dipasang di lokasi pemilihan umum untuk memantau antrian, kehadiran pemilih, dan kejadian penting lainnya. Data ini juga dapat dianalisis untuk memprediksi pola partisipasi dan memastikan keberlangsungan proses pemilihan yang adil. Yang kedua yaitu pemantauan lingkungan dan keamanan digunakan untuk memantau kondisi lingkungan sekitar seperti kualitas udara dan polusi. Lalu juga dengan memberikan informasi secara langsung di kejadian-kejadian yang berpotensi mempengaruhi keamanan publik. Yang ketiga yaitu partisipasi publik melalui aplikasi pintar. Contohnya yaitu warga dapat memberikan masukan langsung melalui aplikasi seluler terkait kebijakan lokal atau proyek-proyek pembangunan yang kemudian dapat dianalisis oleh pemerintah. Lalu yang keempat, manajemen transportasi publik. Ini berguna untuk memprediksi keramaian dan mengoptimalkan rute berdasarkan data lalu lintas. Keamanan bagi warga. Semua aplikasi ini memanfaatkan teknologi sensor konektivitas internet dan juga analis data untuk meningkatkan transparansi, efisiensi dan interaksi antar masyarakat dan konteks politik. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, untuk Andika, apakah dapat diterima? Terima kasih untuk jawabannya, kelompok 4. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Andrian. Kepada Andrian, persilakan. Sorry, ulangi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Perry, yaitu aspek-aspek kecenderungan. Aspek neurotik ini merupakan kecenderungan seseorang untuk mengalami gangguan neurotik. Seacher dan Kettle 1961 membuat alat ukur untuk mengukur kecenderungan neurotik pada orang dewasa dan remaja baik normal maupun abnormal yang mengandung aspek-aspek yang merupakan ciri gejala gangguan neurotik. Aspek-aspek neurotik tersebut adalah 1.
tender-mindedness atau pikiran yang lembut. Adanya keinginan yang berlebihan untuk mendapat perlindungan, menyukai kelembutan, ramah, sangat sensitif, sentimental, artistik, imajinatif, suka berhayal, sering bertindak yang tidak praktis, serta berperilaku yang tujuannya menarik perhatian dengan mencari pertolongan. Yang kedua, depressiveness. Adanya gejala depresi, mudah merasa tertekan, menarik diri, muram, pemalu, tidak komunikatif, sering-sering terlihat diam, cenderung pesimis, dan sulit beradaptasi dengan situasi baru. Yang ketiga, submissiveness. Sangat patuh, pasrah, mudah dipengaruhi, dan sangat tergantung. Tidak ada dorongan untuk menonjolkan diri atau menarik perhatian, serta takut membuat masalah dengan orang lain. Yang terakhir, anxiety, mudah cemas, takut dan tegang, mudah merasa bersalah, mudah distimulasi, emosinya tidak matang dan tidak stabil, daya tahan terhadap frustasi rendah, sering merasa kesepian, dan sering menunjukkan perilaku hipokondriasis. Apakah Ferry ada sanggahan? Tidak ada, makasih. Oke, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya itu pertanyaan dari Azari Al-Fadilah yang akan saya jawab. Pertanyaannya itu, apa saja contoh AI yang merugikan dan apa saja dampaknya? Namanya itu, AI memiliki potensi besar untuk membawa manfaat kepada manusia, tetapi juga memiliki potensi risiko dan dampak negatif. Beberapa contoh AI yang merugikan dan dampaknya yaitu yang pertama, pengangguran akibat otomatisasi. Penggunaan AI dalam produksi dan layanan dapat menggantikan pekerjaan manusia, menyebabkan pengangguran di beberapa sektor. Dampaknya adalah peningkatan tingkat pengangguran dan ketidakstabilan ekonomi bagi pekerja yang terdampak. Yang kedua, bias algoritma. Algoritma AI dapat mencerminkan bias manusia yang ada dalam data pelatihan. Mengandung data pribadi mereka. Yang keempat, manipulasi media dalam informasi. AI dapat digunakan untuk membuat video atau audio palsu yang sangat sulit dibedakan dari rekaman asli. Hal ini dapat digunakan untuk menyebarkan informasi palsu dan merusak reputasi individu atau organisasi. Yang kelima, ketergantungan yang berlebihan. Ketergantungan pada AI untuk bidang kesehatan atau keamanan dapat menghilangkan keterlibatan manusia dalam proses pengambilan keputusan. Jika terjadi kegagalan sistem AI, dampaknya dapat sangat serius dan bahkan mengancam nyawa. Yang keenam, penciptaan senjata otomatis. Penggunaan AI dalam senjata otomatis seperti drone militer dapat menyerang target tanpa intervensi manusia langsung. Dapat membuka pintu untuk penggunaan senjata secara tidak etis dan melanggar hukum perang. Dan yang terakhir adalah kecurangan dan manipulasi. AI dapat digunakan untuk meretas sistem keamanan, memanipulasi pemilihan dan hasil polling, serta menciptakan skenario kecurangan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk politik dan bisnis. Untuk Azaria, apakah dapat diterima? Baik, dapat diterima. Terima kasih kelompok 4. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Diki. Kepada Diki, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Aris. Pertanyaan yang kemarin itu tentang dampak dari kecerdasan buatan atau AI terhadap pasar kerja dan pekerjaan manusia. Berikut ada beberapa dampak dan efek yang ditimbulkan dari adanya kecerdasan buatan atau AI. Yang pertama itu otomatisasi. AI dapat menggantikan pekerjaan manusia di sektor-sektor tertentu, terutama yang mencakup tugas-tugas rutin yang dilakukan secara berulang.
Robot, algoritma, dan sistem cerdas dapat mengambil alih pekerjaan seperti produksi, pemrosesan data, dan tugas yang berbasis aturan. Yang kedua itu perubahan kualifikasi. Perkembangan AI akan mengubah kualifikasi suatu lapangan pekerjaan terhadap para pekerjaannya. Beberapa pekerjaan akan membutuhkan keterampilan baru yang lebih berfokus pada kreativitas, pemecahan masalah, manajemen, dan interaksi antar manusia. Yang ketiga itu kolaborasi manusia dengan AI. AI memiliki potensi untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja dari para pekerja. Dalam model kerja yang lebih efisien, manusia bekerja dengan AI, menggunakan kekuatan masing-masing untuk mencapai hasil yang lebih baik. Yang keempat itu hasil sektor pekerjaan. Kemungkinan terjadinya perubahan signifikan dalam sektor pekerjaan. Beberapa sektor mungkin mengalami penurunan dalam hal permintaan tenaga kerja, dan beberapa sektor juga memiliki kemungkinan untuk menambah pekerja lapangan kerjanya yang berkembang karena adopsi dari AI. Yang kelima itu ada kesenjangan keterampilan. Perkembangan AI dapat memperdalam kesenjangan keterampilan antara mereka yang memiliki akses terhadap teknologi dan kepada mereka yang tidak dapat mengakses terhadap teknologi. Hal ini meningkatkan pentingnya pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan untuk menghadapi perubahan. Dan perubahan-perubahan dalam dunia kerja yang diakibatkan oleh AI ini juga dapat kita cegah. Ada pun beberapa hal yang dapat dilakukan. Yang pertama itu pendidikan dan pelatihan yang berfokus dalam meningkatkan kualitas dari manusia itu sendiri. Yang kedua itu kolaborasi manusia dengan AI, yaitu peningkatan skill ataupun kinerja manusia dengan bantuan AI. Yang ketiga itu fleksibilitas dan adaptabilitas, pengembangan keterampilan yang memungkinkan adaptasi cepat dan pengalihan sektor pekerjaan yang terkena dampak perubahan teknologi. Yang keempat itu kebijakan dan regulasi. Turunnya adalah andil pemerintah dan perusahaan dan masyarakat untuk berkolaborasi dalam mengembangkan regulasi yang melindungi hak pekerja, merangsang keterampilan, dan menciptakan lingkungan yang inklusif dan berkelanjutan. Dan yang terakhir itu transaksi sosial. Perubahan ini juga membutuhkan pemikiran tentang bagaimana memberikan dukungan bagi pekerja yang terkena dampak perubahan, seperti pelatihan ulang, jaminan keamanan sosial, dan insentif untuk berinovasi dan bidang pekerjaan. Apakah ada saran dari Iris? Mungkin itu saja jawaban dari kami. Terima kasih atas pertanyaan. Selanjutnya ada pertanyaan dari saya. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, kita akan menjawab kembali pada kandidat yang beberapa. Saya menawarkan dari pertanyaan itu apa dampak dari self-drive car dan smart robot untuk maksud dari self-drive car yang mana dalam jalan mengurangi masalah lalu lintas karena berbagai karena sebagian besar oleh manusia. Teknologi seperti mereka mengurangi tingkat masalah manusia dan tantangan mobilitas. Data dari membantu orang berbahasa fisik atau mobilitas terbatas untuk lebih mandiri dalam perjalanan mereka. Ketiga, efisiensi energi dengan lalu lintas yang baik. Ketika dapat mengurangi masalah dan konsumsi bahan bakar emisi dan bahan saja. Pada dapat meningkatkan produktivitas dalam perjalanan, orang dapat mengelola waktu yang biasanya dihabiskan untuk kerja atau melakukan hal lain yang meningkatkan produktivitas. Daripada sudah punya biaya kurang kecelakaan dan efisiensi dalam agar dapat mengurangi biaya keseluruhan. Untuk dampak negatif sekitar pertama adalah keadaan seperti komunikasi, truk dan lain sebagainya. Yang kedua dari hukum. Hanya itu dan asuransi baru terkait kecelakaan atau kegagalan teknologi self-drive yang mungkin rumit dan memakan waktu. Yang ketiga ada keamanan teknologi. Ada risiko terkait dengan keamanan cyber dan potensi peretasan dapat mengancam penggunaan massal bisa terjadi. Yang keempat ada
penekanan skill mengemudi. Karena semakin banyak kendaraan otonom dapat mengurangi keterampilan mengemudi manusia secara umum yang dapat menyebabkan masalah ketika manusia harus mengambil alih kendali dalam situasi darurat. Yang kelima, ada ketergantungan penuh kepada teknologi. Ketergantungan manusia pada teknologi self-driving dapat menciptakan masalah jika teknologi mengalami kegagalan, terutama jika manusia telah kehilangan keterampilan mengemudinya. Yang terakhir itu penyediaan infrastruktur. Self-driving car ini membutuhkan investasi yang besar dalam infrastruktur jalan, termasuk pengembangan sistem komunikasi antara kendaraan dan infrastruktur jalan yang pastinya mahal. Selanjutnya ada dampak positif dari smart robot. Yang pertama ada efisiensi kerja. Smart robot cerdas dapat melakukan tugas-tugas berulang dengan kecepatan dan kecepatan yang tinggi, sehingga meningkatkan efisiensi produksi dan pengoperasian. Yang kedua ada peningkatan keamanan. Robot cerdas ini dapat digunakan di lingkungan berbahaya atau dalam situasi bencana untuk mengurangi risiko bagi manusia, seperti operasi penyelamatan dan pemadaman kebakaran. Yang ketiga ada peningkatan produktivitas. Pada sektor industri, penggunaan robot cerdas dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya produksi, karena mereka dapat bekerja tanpa henti dalam jangka waktu yang lama. Yang keempat ada peningkatan kualitas hidup. Dalam bidang kesehatan, robot cerdas dapat digunakan untuk memberikan perawatan medis yang lebih baik, membantu orang dengan kebutuhan khusus, dan memberikan dukungan emosional, serta meningkatkan kualitas hidup. Yang kelima ada inovasi teknologi. Pengembangan dan penggunaan smart robot mendorong inovasi dalam bidang kecerdasan buatan atau AI dan robotika, membuat peluang baru untuk penelitian dan pengembangan. Selanjutnya ada dampak negatif dari smart robot. Yang pertama, kehilangan pekerjaan karena robot-robot cerdas ini dapat mengambil alih sektor-sektor pekerjaan manusia. Yang kedua ada ketergantungan penuh pada teknologi juga. Yang ketiga ada privacy dan keamanan data. Menggunakan robot cerdas dalam lingkungan rumah atau kantor dapat menimbulkan kekhawatiran privacy dan keamanan data, terutama jika robot dapat merekam informasi atau mengakses data pribadi. Yang keempat ada biaya implementasi. Pengembangan dan implementasi robot cerdas membutuhkan investasi yang signifikan, terutama dalam hal penelitian, pengembangan, dan perawatan yang dapat menjadi kendala finansial. Yang terakhir yaitu isu etika. Munculnya pertanyaan etika terkait dengan penggunaan robot cerdas, termasuk keputusan etika dalam situasi darurat, penggunaan dalam perang, dan pernyataan tentang hak kecerdasan buatan. Sekian jawaban dari saya. Apakah Saudara Indah merasa terjawab dengan jawaban dari kelompok kami? Cukup, terima kasih. Terima kasih. Baik, sesi tanya jawab telah selesai. Dan berakhir sudah presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dari kelompok kami mohon untuk dimaklumi. Dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 4 sudah melakukan presentasi sekaligus diskusi tanya jawab. Baik, agar mempersingkat waktu kita langsung saja kepada kelompok 5. Kelompok 5 mana kelompok 5? Hadir, Bu. Hadir ya. Oke, jadi silakan ya di sesi tanya jawabnya ya dikoordinasikan ya. Silakan kelompok 5, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami menjawab pertanyaan yang telah diberikan teman-teman. Pertanyaan yang pertama yaitu dari Firdan Amiril Mukminin yang akan dijawab oleh Zifan. Kepada Zifan dipersilakan. Oke, sebelumnya saya Zifan Akbar Rashid dari kelompok 5.
ingin menjawab pertanyaan dari Firdan Amirul Mukminin. Pertanyaannya, bagaimana dengan kebijakan aturan negara-negara terhadap ancaman artificial intelligence atau AI? Itu pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua, apakah sudah ada perjanjian dalam organisasi yang mengatasi dan melarang penggunaan AI? Itu untuk pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan ketiga, sampai manakah kebijakan pemerintah untuk menghadapi kasusnya penggunaan AI? Untuk pertanyaan keempat, dan bagaimana cara pemerintah mensosialisasikan tentang ancaman AI di masa depan kepada pelajar atau mahasiswa di jenjang pendidikan? Oke, saya akan menjawab pertanyaan pertama dulu. Yang bagaimana dengan kebijakan aturan negara-negara terhadap ancaman artificial intelligence atau AI? Ya, kebijakan dan regulasi sudah ada di dalam AI tersebut. Bagaimana banyak negara telah mulai mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan regulasi terkait dengan penggunaan AI. Hal ini termasuk memastikan bahwa penggunaan AI mematuhi etika, keamanan, dan privasi. Untuk pertanyaan kedua, tidak adakah perjanjian dan organisasi yang mengatasi dan melarang penggunaan AI? Ya, perjanjian tersebut masuk ke dalam perjanjian dan organisasi internasional. Beberapa inisiatif internasional dan organisasi telah mulai mempertimbangkan masalah AI. Salah satunya adalah UNESCO yang mempertimbangkan etika AI dalam konteks pendidikan. Ya, untuk pertanyaan ketiga, sampai manakah kebijakan pemerintah untuk menghadapi kasus penyalahgunaan AI? Ya, pencegahan pemerintah dalam penyalahgunaan AI sudah ada. Pemerintah di beberapa negara bekerja untuk mencegah penyalahgunaan AI, terutama dalam konteks keamanan nasional. Mereka mempertimbangkan potensi risiko dan aplikasi militer atau penggunaan AI dalam tingkat ilegal atau jahat. Ya, untuk pertanyaan keempat, dan bagaimana cara pemerintah mensosialisasikan tentang ancaman AI di masa depan kepada pelajar atau mahasiswa di jenjang pendidikan? Ya, salah satunya di pendidikan formal, pemerintah dapat memasukkan topik terkait AI, etika AI, dan risiko serta manfaat ke dalam kurikulum pendidikan tinggi. Ini dapat menjadi bagian dari program studi yang terkait dengan teknologi dan komputasi. Dan ada juga kolaborasi dengan industri dan lembaga pendidikan. Pemerintah dapat bekerja sama dengan industri teknologi dan lembaga pendidikan untuk mengembangkan materi ajar dan program pelatihan yang relevan dengan AI dan etika penggunaannya. Oke, segitu saja jawaban dari saya. Untuk Firdan Amirul Mukminin, sudahkah terjawab semua jawaban dari saya? Oke, sama-sama. Baiklah, pertanyaan selanjutnya dari Juliana Federova Sidabolok yang akan dijawab oleh Michelle. Kepada Michelle dipersilakan. Jadi saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Juliana, yaitu pendapat tentang TikTok Shop apakah tutup atau tidak. TikTok Shop ditutup karena telah ditutup. Perubahan dalam bisnis dan kebijakan perusahaan teknologi adalah hal yang umum, dan kebijakan ini dapat berubah seiring waktu. Alasan yang dapat mempengaruhi penutupan TikTok Shop adalah yang pertama, menurut bisnis dan strategi. Pendapat bisa bervariasi berdasarkan pemahaman alasan bisnis di balik penutupan. Mungkin ByteDance punya alasan strategi tertentu. Yang kedua, menurut dampak pada pengguna. Pendapat pengguna TikTok mungkin beda lagi, tergantung sejauh mana mereka memakainya. Yang ketiga, menurut dampak pada ekosistem e-commerce. Beberapa orang mungkin khawatir dampak penutupan ini dapat mempengaruhi peluang bisnis dan pekerjaan. Dan yang terakhir, menurut keamanan dan privasi. Mungkin penutupan ini karena adanya kekhawatiran terkait privasi, isu keamanan dan privasi data pengguna. Gimana Juliana?
Terima kasih Michelle atas jawabannya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari M. Muhni Asyadik. Akan dijawab oleh Riki. Kepada Riki dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Muhni Asodik. Pertanyaannya ialah solusi terkait kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya keamanan dalam berinternet. Solusi yaitu menyelenggarakan kampanye, menyediakan pelatihan digital, sosialisasi di sekolah, memberi panduan, dan bekerjasama dengan pihak berwenang, dan pembuatan hukum mendorong masyarakat untuk melapor. Apakah sudah terjawab, Muhammad Sodik? Halo. Sudah terjawab, terima kasih. Sama-sama. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu dari Mila Tulaini yang akan dijawab oleh Febri. Kepada Febri dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Mila Tulaini. Tindakan pemerintah untuk mencegah personal crime dan langkah apa saja yang dapat kita lakukan untuk menghindari personal crime. Tindakan pemerintah yang pertama adalah penegakan hukum, yaitu menjaga kehadiran penegakan hukum yang kuat untuk mendeteksi, menangkap, dan menghukum pelaku kejahatan. Yang kedua, program keamanan masyarakat, yaitu melaksanakan program keamanan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kejahatan dan langkah-langkah pencegahan. Yang ketiga, penyediaan sumber daya, yaitu memastikan penyediaan sumber daya yang memadai untuk menegakkan dan hukum dan sistem peradilan pidana. Yang keempat, pendidikan dan kesadaran, yaitu mengadakan program pendidikan dan kampanye kesadaran untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang cara melindungi diri mereka. Yang kedua yaitu tindakan pribadi atau individu untuk menghindari personal crime. Yang pertama yaitu melindungi informasi pribadi dengan tidak membagikan informasi secara sembarangan di internet. Yang kedua, melindungi perangkat elektronik dengan kata sandi yang kuat dan perangkat lunak keamanan terbaru. Demikian jawaban saya untuk pertanyaan Mila Tulaini. Ayo, kenapa itu? Silakan lanjut. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu dari Wahyu Mukhradi dengan pertanyaannya yaitu mengapa barang KW atau tiruan masih tetap diekspor padahal itu melanggar hak cipta? Bagaimana tanggapan tentang barang tiruan yang masih diekspor walau melanggar hak cipta? Nah, jadi di sini yaitu adanya kurangnya penegak hukum yang efektif, adanya tingginya permintaan, adanya keterbatasan regulasi, dan perbedaan hukum internasional serta teknologi dan perdagangan online. Cenderung negatif karena barang tiruan ini melanggar hak cipta yang dapat merugikan kreativitas serta inovasi yang ada. Untuk Wahyu, apakah sudah terjawab? Baik, terima kasih, Mai. Oke, terima kasih.
Baiklah teman-teman, sekian untuk kelompok 5 kali ini. Jika ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada kelompok 4 dan 5. Ini notulensinya terkait siapa yang nanya, siapa yang jawab, pertanyaannya, jawabannya gitu. Disiapkan ya. Silakan di-scan nanti. Kalau misalkan kolom untuk kelompok 4 dan 5 di GCR sudah saya siapkan, nanti tinggal upload aja gitu ya. Oke ya. Materi, PPT sama notifikasinya nanti disiapkan. Kalau kolomnya udah ada nanti di-upload aja ke situ. Paham ya kelompok 4 dan 5 ya? Paham, Bu. Siap, paham Bu. Oke. Selanjutnya kelompok 6. Yuk kelompok 6 on cam tolong. Kelompok 6 siapa aja on cam dulu. Biar cepat selesai itu di jam 9. Yuk. Kelompok 6 mana suaranya? Hadir, Bu. Halo ya, hadir ya. Bu. Oke, jadi silakan kelompok 6 mempresentasikan materinya. Nggak usah lama-lama ya. Paling lama itu 15 menit, udah kelamaan banget. Tolong jangan lebih dari 15 menit. Terus selanjutnya silakan ada sesi tanya jawab. Random aja. Tapi yang udah 5 pertanyaan. Paham ya? Ya, Bu. Ya, siapkan pertanyaannya nanti tinggal ditaruh di kolom chat biar nggak lupa gitu. Jadi silakan yang mau nanya dipersiapkan pertanyaannya. Nanti kalau sesinya udah dibuka langsung di paste aja di kolom chat. Jadi moderatornya enak tuh tinggal ngebaca dan ngedata gitu. Oke ya, paham ya? Ayo nilai kuisnya kecil ini. Nilai nanti jangan diandalkan gitu kan. Grupan ketahuan tadi silakan disupport dari ini dari apa? Di pertemuan mingguan seperti ini. Jadi yang belum pernah ada kesempatan bertanya selama ini silakan bertanya. Nanti dibuka 5 orang dari kelompoknya ada ditentukan. Silakan kelompok 6 waktu dan tempat dipersilakan. Bikin presentasi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih aku Reza Saputri, buku dan yang kami melakukan presentasinya. Perkenalkan, kami dari Sustainabilitas Teknologi Informasi dan Komputer. Saya Ulfa Zakia Saada sebagai moderator dan ada Muhammad Nur Faiz sebagai PPT Slider, ada Alicia Gritsya, Mila Tulaini, Muhammad Haidar, Andika Dimas, Aulia Arsi, Putika Sari, Zalfa Izizar, Zaki Albana, dan Indah Mutiara. Pada presentasi kali ini, materi akan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, itu pengertian dari sustainabilitas sendiri, kemudian jenis-jenisnya, serta dampak dan solusi dari dampak yang akan terjadi, dan yang terakhir, apa sih hubungannya sustainabilitas ini dengan dunia IT ataupun ITC. Baik, untuk menyingkat waktu, kami persilakan kepada Zaki Albana untuk menyampaikan materi yang pertama. Kepada Zaki Albana dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sustainabilitas atau keberlanjutan. Sustainabilitas adalah suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam serta sumber daya manusia dengan menyerasikan sumber alam dengan manusia dalam pembangunan,
Nah, sustainabilitas ini adalah kemampuan untuk hidup dan berkembang tanpa menghabiskan sumber daya alam untuk masa depan. Sustainabilitas ini ada 3 jenis. Di antaranya yang pertama, social sustainability. Social sustainability adalah ukuran kesejahteraan manusia di mana hal tersebut bertujuan untuk memelihara atau meningkatkan kesejahteraan, keamanan, kesehatan, ketahanan pangan, tanggung jawab, dan keadilan sosial. Dan yang kedua, economic sustainability. Economic sustainability berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan efisiensi, inovasi, dan kualitas hidup. Economic sustainability dapat dicapai melalui pengembangan industri yang berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja yang layak, dan pengembangan pangan yang bertanggung jawab. Dan yang ketiga, environmental sustainability. Environmental sustainability adalah kemampuan untuk mempertahankan kualitas yang dinilai dalam lingkungan fisik. Environmental sustainability ini berfokus meningkatkan kualitas hidup manusia tanpa harus menempatkan bahaya pada ekosistem, dan ini lebih tentang metode untuk mengembangkan antara kebutuhan manusia dan ketersediaan daya yang ada. Sekian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Albana. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita Putika Sari. Kepada Putika Sari dipersilahkan. Baik, saya akan lanjutkan materi sustainabilitas dalam pembangunan. Sustainabilitas dalam pembangunan merupakan suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam manusia tanpa membahayakan generasi yang akan datang. Nah, apa sih contoh sustainabilitas dalam pembangunan itu? Di sini ada pembangunan berkelanjutan di desa. Selain di kota-kota besar, pembangunan juga harus diterapkan di desa-desa, khususnya di Indonesia, teman-teman. Banyak sekali desa-desa yang masih tertinggal karena kurangnya pembangunan dan akses jalan untuk mempermudah kegiatan mereka. Dengan begitu, pemerintah memberikan anggaran dana desa yang tujuannya untuk membangun jalan, memperbaiki gedung, serta untuk pembangunan berkelanjutan. Kemudian, ada yang namanya praktisi sustainability. Praktisi sustainability selalu memperhatikan dampak dari setiap keputusan yang diambil terhadap lingkungan sosial dan budaya, seperti pilihan kebijakan organisasi, tindakan ekonomi, konsumsi energi, dan lain-lain. Sekian presentasi saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih Putika Sari. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Aulia Arsi. Kepada Aulia Arsi dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi elemen sustainabilitas. Ini merupakan 3 elemen penting sustainabilitas, dikenal sebagai triple P konsep, people, planet, dan profit. 1. People, atau masyarakat. Ini merupakan praktik yang adil bagi semua orang dan tidak mengeksploitasi kepentingan pihak-pihak tertentu berdasarkan uang, status, atau pertumbuhan. 2. Planet, dapat berupa pengelolaan sumber daya terbarukan dan tidak terbarukan sekaligus mengurangi limbah. 3. Profit. Profit, keuntungan finansial yang dinikmati oleh mayoritas masyarakat. Istilah triple P mengacu pada konsep 3 bottom line. Menurut konsep triple bottom line, bobot yang sama harus diberikan dalam kegiatan perusahaan terhadap 3 aspek berikut. 1. Manusia, konsekuensi sosial dari tindakannya, fakta bahwa perusahaan harus tetap memperhatikan karyawannya dalam tata kelola yang baik. Namun,
Perlu disadari bahwa P of people dalam hal keberlanjutan adalah hal utama yang berkaitan dengan masyarakat di negara-negara berkembang. 2. Planet merupakan konsekuensi ekologis, dan 3. Profitabilitas ekonomi perusahaan sebagai sumber kemakmuran. Poin utamanya adalah bahwa keuntungan dari sebuah organisasi bukan hanya keuntungan ekonomi finansial, organisasi juga bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial dan ekologi. Selanjutnya, gap institusi dalam pengembangan yang berkelanjutan. Poinnya adalah pengambilan keputusan yang tidak terintegritas seperti mandat terbatas, kurangnya komunikasi dan koordinasi. Komunikasi tidak terlepas dari koordinasi karena koordinasi merupakan hubungan manusia dalam menjalankan tugasnya. Jika komunikasi kurang baik, maka dapat menimbulkan koordinasi antar sesama berjalan kurang baik dalam menjalankan tugas. Hal ini menyebabkan kurang baiknya kinerja organisasi. 3. Hukum yang rigid. Hukum yang rigid adalah hukum yang tidak mudah berubah atau kaku dan memerlukan proses khusus untuk melakukan perubahan. Poin selanjutnya adalah kurangnya akuntabilitas dan tidak ada lembaga yang mengawasi dampak dari aksi yang dilakukan oleh sebuah organisasi terhadap lingkungan. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih Aulia Arsy. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Indah Mutiara. Kepada Indah Mutiara dipersilahkan. Baik, di sini akan menjelaskan tentang solusi sustainabilitas. Pertama, dari sustainabilitas memiliki beberapa solusi penggunaan material yang dapat didaur ulang melalui pola hidup 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Reuse tindakan yang digunakan untuk menggunakan kembali barang yang masih layak untuk di bidang produk teknologi. Sedangkan reduce, mengurangi penggunaan barang. Kata reduce bisa ditemukan dalam pengelolaan sampah dan gaya hidup yang ramah lingkungan. Dan recycle, memprosesan bahan-bahan atau produk yang sudah tidak terpakai lagi menjadi bahan baku yang dapat digunakan kembali. Proses ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan bahan baku baru dan mengurangi sampah yang dibuang ke lingkungan. Terus yang kedua ada penggunaan energi yang aman dan reliable. Di sini maksudnya itu sebagai contoh beberapa cara seperti jangan menggunakan peralatan listrik yang rusak dan jangan sentuh peralatan listrik dengan tegangan yang basah. Dan yang ketiga ada konservasi dan penggunaan energi yang dapat diperbarui. Konservasi energi atau penghematan energi sendiri merupakan tindakan untuk mengurangi jumlah penggunaan energi baru. Komunikasi dan koordinasi, di mana ini menyatakan komunikasi juga tidak terlepas dari koordinasi karena koordinasi merupakan hubungan manusia dalam menjalankan tugasnya. Lalu ada prinsip global menurut PBB. Yang pertama, human rights atau hak manusia, yaitu prinsip 1, mendukung dan menghormati perlindungan. Yang kedua ada prinsip global menurut PBB di bidang perburuan, yang mana tenaga kerja, kebebasan berserikat, dan pengakuan efektif atas hak untuk melakukan perundingan bersama. Lalu prinsip global menurut PBB di bidang lingkungan, yang mana mendukung pendekatan kehati-hatian terhadap tantangan lingkungan. Terus yang ke-8 ada prinsip global menurut PBB di bidang anti korupsi, yaitu dunia usaha harus melawan segala bentuk korupsi termasuk pemerasan dan penyuapan. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh. Baik, terima kasih Indah Mutiara. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Alicia Grazia. Kepada Ali dipersilahkan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Berikutnya tentang mengenai sustainabilitas di dunia IT atau ICT.
Permasalahan di sektor ICT yaitu menyumbang sekitar 2% emisi global karbon dioksida dan juga sekitar 8% penggunaan listrik di Uni Eropa. Konsumsi listrik di sektor ICT diperkirakan akan meningkat hampir 60% dari tahun 2007 sampai 2020. Lalu, tren sustainability di sektor IT. Sustainability menjadi semakin penting. Sebuah bisnis yang gagal dalam pembangunan berkelanjutan banyak menerima kritik publik dan kehilangan legitimasi pasar. Menurut survei IBM Global tahun 2008, 47% organisasi di bidang ICT mulai yaitu mempertimbangkan keberlanjutan, menjadikan pembangunan berkelanjutan sebagai sumber baru inovasi, pemotongan biaya, keberlanjutan sebagai keunggulan kompetitif. Lalu, berikutnya ada terminologi dan lingkup hidup. Sustainability di dalam IT yaitu ada beberapa dalam IC, yaitu sistem efisiensi, forecasting, atau teknik untuk memprediksi kejadian bisnis di masa depan dengan menggunakan data-data yang telah dirangkum sebelumnya. Lalu ada melaporkan dan kesadaran. Lalu ada modifikasi perilaku. Yang dimaksud di sini adalah mengubah perilaku yang dianggap bermasalah atau maladaptif, baik perilaku berlebihan atau perilaku berkekurangan. Lalu ada aspek yang terakhir yaitu komputasi rumah yang hemat energi. Selanjutnya ada ICT. Yang berikutnya ada 5 dimensi, yaitu 5 dimensi sustainability, yaitu ada individu, sosial, ekonomi, lingkungan, dan teknis. Keberlanjutan dari 5 dimensi tersebut adalah yang pertama individu, pemeliharaan barang pribadi dari sumber daya manusia individu. Salah satunya adalah kesehatan, pendidikan, keterampilan, pengetahuan, kepemimpinan, dan akses terhadap layanan merupakan modal manusia dalam kehidupannya. Lalu ada keberlanjutan sosial, yaitu mempertahankan modal sosial atau berupa investasi dan jasa, juga menjaga solidaritas komunitas di dalam masyarakat. Lalu ada dari dimensi ekonomi, yang dilihat dari aset tidak hanya mencukup modal, tetapi juga nilai tambah dari sebuah benda atau sebuah bisnis. Lalu ada dari lingkungan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dengan melindungi sumber daya alam seperti tanah, air, udara, mineral, dan juga ekosistem yang ada. Keberlanjutan teknis ini dilihat dari perubahan kondisi sekitar dan kebutuhan masing-masing individu di dalam kehidupan. Terima kasih. Ya, mungkin tadi adalah materi terakhir yang kita presentasikan. Sebenarnya cukup jelas ya. Di sini kita buka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, tunjuk tangan dan nanti kita pilih di kolom komentar ya. Tulis pertanyaannya di kolom komentar ya. Kepada Fidelina dari kelompok berapa? Fidel? Sudah dijawab, sudah diberikan di kolom komentar. Oke, terima kasih Fidelina.
Itu sudah ada yang bertanya ya. Jadi silakan didata. Silakan dipilih moderator 5 orang. Maaf ini Yohanes sama Melati kelompok berapa ya? Kelompok 7, Pak. Melati juga gimana? Dan untuk anggota kelompok yang lain, silakan itu dicari jawabannya. Kan orang 10, orang 11 tuh, orang 10, orang 11, orang 9 itu kelompok 6 ini. Kan ada pertanyaan tuh udah keluar. Jadi silahkan dicari jawabannya ya. Biar nanti cepat waktunya selesai seperti itu. Nggak habis waktu di lama mencari jawaban. Oke ya. Jadi teman-teman yang lain silahkan dicari jawabannya. Dan koordinasikan moderator ini pertanyaannya siapa aja yang mau dipilih. Biar nanti tahu teman-temannya bisa langsung cari jawabannya. Maaf, Melati kelompok 2.
Ayo, 31 sama sekali. Sebentar, Bu, masih mencari jawaban. Iya. Orang 10 lah pertanyaan. Yuk, yang ada aja dulu yuk. Orang 10 nyari 5 pertanyaan loh. Ayo. Oke, tunggu 1 menit lagi ya. Kalau 1 menit masih belum ada bisa jawaban ini, ada pengurangan skor nilai berarti kelompok 6 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Dimas Aprilio dari kelompok 6. Saya akan menjawab pertanyaan dari Melati Romauli Sianipar dari kelompok 2. Pertanyaannya adalah, bagaimana partisipasi masyarakat dapat mempengaruhi upaya keberlanjutan? Jawabannya adalah partisipasi masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam upaya keberlanjutan. Ketika masyarakat terlibat secara aktif, hal itu dapat membawa perubahan positif dalam berbagai aspek kehidupan. Beberapa cara di mana partisipasi masyarakat dapat mempengaruhi upaya keberlanjutan yaitu melibatkan pendidikan dan kesadaran. Masyarakat yang teredukasi dan sadar akan isu-isu keberlanjutan lebih cenderung untuk mengadopsi gaya hidup yang ramah lingkungan. Pengambilan keputusan partisipatif, yaitu melibatkan masyarakat dalam memproses pengambilan keputusan terkait kebijakan lingkungan, dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan nilai masyarakat. Yang ketiga yaitu aksi komunitas. Masyarakat dapat membentuk kelompok atau organisasi yang fokus pada proyek-proyek keberlanjutan. Aksi komunitas ini dapat memiliki dampak positif langsung pada lingkungan setempat. Contohnya adalah seperti penanaman pohon, pengolahan limbah, dan program daur ulang. 4 yaitu konsumsi keberlanjutan. Partisipasi masyarakat juga tercermin dalam keputusan konsumsi sehari-hari dengan memilih produk layanan yang ramah lingkungan. Yang 5 yakni teknologi dan inovasi. Masyarakat dapat menjadi motor pengembangan dan adopsi teknologi yang ramah lingkungan. Partisipasi dalam pengembangan teknologi terbarukan atau mendukung inisiatif inovatif dalam mempercepat perubahan menuju keberlanjutan. Yang keenam yaitu advokasi dan aktivisme. Masyarakat dapat menjadi suara yang kuat untuk perubahan positif melalui advokasi dan aktivisme. Mereka dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah, meminta perusahaan untuk mengadopsi praktik-praktik keberlanjutan, dan membangun kesadaran di tingkat global. Dengan demikian, partisipasi masyarakat bukan hanya tentang individu-individu yang berkomitmen, tapi juga tentang menciptakan budaya dan struktur yang mendukung keberlanjutan di semua tingkat masyarakat. Apakah terjawab pertanyaan dari Saudari Melati? Baik, terima kasih. Terjawab. Oke, sama-sama. Oke, baik. Di sini izin memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Khaidir, biasa dipanggil Khaidir dengan NIM 123130055. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Prima Rocky NIM 123130059 dari kelompok 1. Apakah ada inovasi terbaru dalam desain perangkat keras komputer yang lebih ramah lingkungan? Jawabannya terdapat beberapa inovasi dalam desain perangkat keras komputer yang lebih ramah lingkungan. Namun perlu diingat bahwa terus
bahwa terus ada perkembangan dalam teknologi. Jadi inovasi baru mungkin telah muncul setelah itu. Beberapa inovasi yang telah ada itu seperti 1, prosesor dan chipset efisien energi. Perusahaan dalam Intel dan AMD telah mengembangkan prosesor dan chipset yang lebih efisien dalam penggunaan energi. Teknologi ini memungkinkan komputer bekerja dengan daya lebih rendah, mengurangi konsumsi energi dan panas yang dihasilkan. Yang kedua, komponen daur ulang. Produsen perangkat keras komputer semakin fokus pada penggunaan bahan-bahan daur ulang dan mudah didaur ulang dalam produk mereka. Ini membantu mengurangi limbah elektronik. Yang ketiga, desain energi desain energi yang efisien. Desain fisik komputer seperti kotak komputer dan pendingin telah dioptimalkan untuk mengurangi konsumsi energi dan peningkatan efisiensi pendinginan. Yang keempat, penyimpanan yang lebih efisien atau solid state drives atau SSD menjadi lebih umum karena mereka lebih efisien dalam penggunaan energi dan memiliki umur pakai yang lebih lama dibandingkan dengan hard disk drive atau HDD. Yang kelima, server hijau. Data center dan server hijau telah dikembangkan dengan teknologi seperti pendingin yang lebih efisien, pemakaian energi terbarukan, dan optimisasi penggunaan sumber daya. Yang keenam, perangkat komputer terbarukan. Beberapa perusahaan mulai memproduksi perangkat komputer yang menggunakan komponen terbarukan atau daur ulang untuk mengurangi dampak lingkungan. Jadi sekian dari saya untuk Prima. Apakah puas dengan jawaban dari saya? Saya puas dengan jawaban Anda. Terima kasih. Oh iya. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Yohanes akan dijawab oleh Milatul Aini. Baik, izin masuk. Saya akan menjawab pertanyaan dari Yohanes Kristiano dari kelompok 7 dengan pertanyaan, apa alasan pola hidup sehat masuk ke dalam solusi sustainabilitas? Pola hidup sehat dapat masuk ke dalam solusi keberlanjutan karena itu namanya itu adalah kawan-kawan yang akan Maaf, Riki betul, Riki. Ya Allah. Baik, saya lanjutkan. Yang pertama, kesehatan manusia. Pola hidup sehat mencakup aspek-aspek seperti pola makan seimbang, aktivitas fisik teratur, dan pengurangan paparan zat-zat berbahaya. Dengan menjalankan pola hidup sehat, kita menjaga kesehatan tubuh dan mengurangi risiko terkena penyakit kronis seperti obesitas, penyakit jantung, dan diabetes. Yang kedua, kesehatan lingkungan. Pola hidup sehat yang mengedepankan penggunaan terbatas sumber daya, penghindaran polusi, dan pengurangan sampah juga berdampak positif pada lingkungan. Yang ketiga, keberlanjutan sosial. Pola hidup sehat juga berdampak pada keberlanjutan sosial dengan menjaga kesehatan dan kesejahteraan individu. Pola hidup sehat dapat meningkatkan produktivitas kerja, mengurangi absensi, dan menciptakan lingkungan kerja yang baik. Dalam rangka mencapai keberlanjutan, penting untuk mempertahankan ekosistem yang sehat dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Dengan melibatkan pola hidup sehat, sebagai bagian dari solusi keberlanjutan, kita dapat mencapai harmoni antara kesejahteraan manusia, kelestarian lingkungan, dan keseimbangan sosial. Apakah pertanyaan dari Yohanes sudah terjawab? Sudah, terima kasih. Baik, akan dikembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Fitria akan dijawab oleh Zalfa. Pada Zalfa, dipersilakan. Oh, maaf. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Fidel kelompok 7 akan dijawab oleh Andika Dimas. Pada Dimas, dipersilakan. Sebentar.
Pertanyaan dari Fidel kelompok 5 yaitu Fidel kelompok 7, maaf. Bagaimana pandangan kalian dalam menanggapi orang yang tidak mau berkomunikasi dan berkoordinasi dengan sesama yang lain? Jawaban dari kami adalah setiap orang punya alasan masing-masing untuk tidak mau berkomunikasi atau berkoordinasi dengan sesama. Mungkin mereka sedang butuh waktu sendiri atau mungkin ada hal pribadi yang sedang mereka hadapi. Yang penting adalah kita bisa menghormati keputusan mereka, setiap kita bisa menghormati keputusan mereka saat perubahan. Apa menjawab pertanyaan dari Fidelina? Atas penjelasan jawaban terpilih. Oke, terus lanjut. Oke, sorry tadi keluar sebentar. Pertanyaan selanjutnya dari Fitria Ramadhani, kelompok 5, akan dijawab oleh Saudari Zalfa, dipersilakan. Dari kami. Dan pertanyaan yang bagaimana kita elektronik dan cara mengurangi. Adapun cara penggunaannya yaitu 1. Pemilihan perangkat hardware yang efisien dan energi. Memilih komputer dan perangkat card lainnya memiliki sertifikasi energi seperti Energy Star dan memiliki konsumsi daya yang rendah saat berada dalam mode aktif dan siaga. Selanjutnya, pengaturan mode tidur secara otomatis. Mengatur komputer dan perangkat lainnya untuk masuk ke mode tidur ketika tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu. Mode tidur mengurangi konsumsi daya secara signifikan. 3. Penggunaan laptop. Laptop biasanya menggunakan lebih sedikit energi daripada desktop komputer, membuatnya menjadi pilihan yang lebih hemat energi. Selanjutnya, pemilihan monitor LED. Jika menggunakan desktop komputer, memilih monitor LED yang lebih efisien energi daripada monitor CRT atau LCD konvensional. 5. Menggunakan perangkat lunak pengelolaan energi. Ada perangkat lunak yang memungkinkan penggunaan untuk mengolah konsumsi daya perangkat keras seperti mengatur waktu kapan komputer harus masuk ke mode tidur atau mematikan perangkat keras yang tidak digunakan. 6. Yaitu penggunaan penyimpanan cloud. Menggunakan layanan penyimpanan cloud untuk menyimpan data daripada menggunakan server lokal dapat mengurangi kebutuhan perangkat keras penyimpanan di rumah. Yang terakhir, sistem dan perangkat lunak. Memastikan sistem operasi dan lunak lainnya selalu dibarui karena pembaruan tersebut biasanya mencakup peningkatan efisien energi. Penggunaan teknologi tidak hanya membantu mengurangi biaya energi rumah tangga, tetapi juga mendukung berkelanjutan lingkungan dan mengurangi jejak karbon. Apakah Fitriah Ramadhani merasa puas dengan Baik, terima kasih atas jawaban yang bisa diterima. Itu tadi udah 5 pertanyaan, udah kita jawab semua ya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 6. Semoga bisa dimengerti untuk kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan kalau emang nggak pas di kalian juga kita minta maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 6 untuk presentasi materinya. Saya apresiasi ya, cukup baik.
Selanjutnya kelompok 7 ya. Oke, kelompok 7 silakan on cam dulu. Ayo kelompok 7 on cam dulu. Oh, arahannya ini dengerin dulu ya, kelompok Ya, Bu. 7. Ya, Bu. On cam dulu kelompok 7. Ini ada arahannya tugas kalian karena kalian nggak presentasi, mohon diisi chat ya. Kelompok 7. Ada berapa nih kelompok 7? 1, 2, 3, 4, 5. 5 doang nih kelompok 7. Ayo on cam yuk. Ayo on cam, semuanya kelompok 7 on cam, disimak dulu. Oke, nggak lanjut ya kalau nggak ada yang on cam ini, kalau belum on cam semua. On cam dulu lah kelompok 7 ini, susah kali suruh on cam kalian ini. Oke, kelompok 7, jadi tolong disimak tugas kalian apa. Karena kalian nggak presentasi ya. Karena minggu depan kita udah UTS, jadi minggu depan nggak ada kelas, silakan UTS. Materinya silakan dipelajari, sudah bisa diakses semua ya dari teman-temannya. Silakan saling menanyakan saja materi 1 sampai 6 itu modul 1 sampai 6 itu silakan dipelajari. Soal-soal kuis kemarin juga Mas Jose, mana Mas Jose, Mas? Halo, Asprak? Nggak join ya? Oke, nanti kalau misalkan untuk pertanyaan dari kuis lalu itu boleh minta diakses ke Bang Jose ya, Asprak kita. Silakan minta link daftar pertanyaannya kemarin, jadi bisa jadikan acuan pembelajaran juga, tambahan materi. Mungkin akan masuk di UTS. Jadi silakan belajar ya, jangan belajar kita CBT di sini. Dan sistemnya itu mungkin close book ya, tidak bisa googling, jadi silakan belajar. Dan nilai-nilai yang disupport dari pertemuan minggu ini silakan nanti akan diakumulasikan, semoga bisa nilainya mendongkrak. Dan tugas untuk kelompok 7 tolong disimak, dicatat ya. Jadi tugas kelompok 7 ini adalah silahkan membuat modul seperti materi-materi yang kelompok 1 sama kelompok 6 modulnya, modul yang dari saya kirimkan itu, silakan dibikin seperti itu. Halaman 13 lembar, 13 halaman, ya formatnya sama seperti modul yang selama ini gitu kan, yang dari kelompok 1 sampai kelompok 6 itu modulnya format seperti itu. Ada sejarah, ada jenisnya itu di cara gitu kan. Jadi materi jurusan 6 itu ya, topiknya adalah aplikasi tahu lansia. Dari teknikal atau jurus ya, oke? Nah, itu tuh sejarah dan latar belakang adanya beberapa aplikasi digital tersebut gitu. Terus aplikasi lansia itu, aplikasi digital lansia itu, pengguna lansia itu di Indonesia ada apa aja? Itu dijelaskan, jangan disebutkan doang, dijelaskan itu yang penciptanya siapa gitu loh, operatornya siapa, seperti itu kan, perusahaan dari perusahaan mana gitu, tujuan dibuatnya itu apa, cara penggunaannya seperti apa gitu. Dan di luar negeri juga ya cari gitu aplikasi digital pengguna lansia. Paham ya kelompok 7 yang mau ditanyakan? Paham, Bu. Oke, paham ya. Jadi dibikin materi, dibikin modul seperti modul 1 sampai 6 itu font seperti itu, 13 halaman. Setelah bikin modul, bikin PPT-nya. Oke ya. Kedua PPT materi terkait topiknya adalah aplikasi digital pengguna lansia. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tenggat waktunya kapan, Bu? Ya, oke. Terus ada lagi pertanyaan? Siapa lagi tadi yang nanya? Itu aja buat, mau nanya. Deadline buat absensi hari ini gimana ya, Bu? Oke. Sabar ya absensi. Raja, ntar dulu. Ngomongin tugas dulu. Bu. Baik, jadi Bu. kalau misalkan tenggat waktunya kapan?
Oke ya. Jam 3 sore ini dikumpul di email saya. Kurangin. Paham, ada yang mau ditanyakan? Saya Bu, Ya, silakan Ferry. Jadi suaranya nggak jelas, Ferry. untuk kelompok 7 deadline-nya itu Jam kapan ya, Bu? 3 sore hari ini. Ya, Kita orang dikasih 10 waktu loh cuma kalian. 3 jam ya, Bu? Jam 3 sore ini. Iya, soalnya habis ini ada pelajaran bahasa Indonesia, Bu. Iya, sampai jam berapa bahasa Indonesia? Sampai jam 3. Dari jam 10 nyampe jam 12. Nah, ya udah masih bisa ngerjain kan? 3 jam, Bu. Ya, nyambi bisa. Kalian kan nggak presentasi, nggak maju, nggak jawab soal, oke ya? Jam 3 atau jam 4 ya. Jadi silakan dikerjakan, orang 10 loh, orang 10 silakan bagi tugas. Media informasi sudah banyak sekali, ada Google, ada ChatGPT, ada AI, segala macam ada semua. Jadi silahkan diakses di banyak informasi. Kelompok 7 silahkan dikumpul jam 3 atau jam 4 sore ini ya. Karena itu masih jam kerja hitungannya. Kalau dari jam kerja, mohon maaf, kelompok 7 ada pengurangan nilai nama-nama anggota tersebut. Paham, ada yang mau ditanyain lagi? Bu, izin bertanya lagi, Bu. Kenapa? Untuk pengumpulannya nanti, pengumpulan tugasnya itu dikumpul satu orang atau masing-masing, Bu? Satu orang aja, satu orang perwakilan aja. Dikumpul ke email saya. Satu email aja, Bu. Iya, satu orang aja, satu email aja. Siapa tunjuk perwakilannya, kirim ke email saya. Nanti saya tulis email saya di grup ya. Ada lagi? Ya, Bu. Masih. Iya, kenapa Ulfa? Ini Bu, kalau izin bertanya ya Bu, untuk PPT yang dari kita pertanyaan jawaban itu dikumpul kapan di classroom-nya Bu? Nanti aku infokan ya. Untuk kelompok 4, 5, dan 6 itu kan yang belum ada kolomnya ya. Nanti kalau udah aku infokan kolomnya udah dibuat di GCR sama kelompok 7 juga. Itu nanti akan aku infokan, jadi silakan dikumpul di GCR tersebut. Nanti sabar ya. Siap Bu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Cukup? Kalau kita bahas presensi ya. Presensi ini Muhammad Zaki Fernali mana? Gak ada. Muhammad Zaki Fernali gak ada. 1, 2, 3. Ada kabar? Bestinya ini nih, bestinya Muhammad Zaki Fernali siapa? Ada kabar kah? Enggak ada. Oke, Alfa ini ya, kosong. Terus Rudiansen Panda Potan Purba. Ada kabar? Maaf Bu, nebeng sama Paran Bu. Mana on cam lu coba Pak? Saya Bu. Siapa? Saya Bu, nebeng pakai akunnya Paran Bu. Iya, siapa? Kamu tuh siapa? Rudian Sepak Putar Purba Bu. Oh, oke. Terus Zaki tadi nggak dikabarin Zaki. Selanjutnya Dimas Syah Prayoga. Kemana nih orangnya? Dimas Syah Prayoga. Gak ada kabar juga. Oke. Juliana Federova Sida Balon. Mana?
Oke, kamu coba Juliana. Juliana. Go on ya. Oke, baik. Hadir kalau gitu. Adik. Iya, oke. Bu, maaf Bu, Melani tadi udah di absen ya Bu? Belum. Oke Bu. Okan Abi Winono. Okan. Alicia Gratisha Simanjorang. Ibu. Mana coba. On cam dulu. Bu. Oh, baik. Dekat Simanjorang. Ada Bu. Oh ya, baik. Niwayan bilang ayu. Udah keluar Bu. Oh, udah ya. Iya Bu. Oke, cukup ya. Proses hari ini. Solusinya yang berarti udah ada sejak dari tadi ya. Sejak dari awal akhir ini. Kalau tadi paham ya soalnya ya tugasnya ya. Silakan orang bersepuluh dikoordinasikan ya materinya jam 4 lah minimal paling lambat jam 4 jam kerja nanti jam kerja jam 4 silakan dikumpulkan email saya modul dan PPT. Oke. Paham ya. Minggu depan sudah UTS jadi selamat belajar, silakan belajar dari semuanya, jangan nggak belajar karena itu UTS ya berapa persen itu nilai. Nanti minggu setelah UTS nggak ada lagi presentasi, belajarnya langsung praktikum sampai UAS. Cukup ya. Jadi hari ini adalah presentasi terakhir. Dan kelompok 7 silakan disiapkan materinya. Jam 3 atau jam 4 kumpul ya. Baik, kelas hari ini saya tutup. Mohon maaf untuk segala kesalahan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Udah boleh keluar kan Bu ya? Iya, keluar. Oke. Kasih ya Bu. Hikari, Sally, Firdan, kelasnya udah selesai. Nggak nyimak kalian ya.